Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rusdamayanti Srinulingo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 dalam penerapan budaya positif di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang untuk kita semua. Siang, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Sinaga yang bersemangat. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Selamat datang pada diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Rusdamayanti Srinulingo SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Dairi, guru di SMA Negeri 1 Pegangan Hilir. Adapun tertib acara kegiatan kita dimulai dari yang pertama nanti kata sambutan dari saya sendiri sebagai pembawa acara, kita anggap selesai Bapak Ibu. Yang kedua, pemaparan oleh Ibu Rusdamayanti Srinulingo SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Dairi. Dan yang ketiga nanti kalau ada, kami persilakan kami buka tanya jawab. Dan untuk memulainya, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa dalam hati selama 1 menit. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rusdamayanti untuk pemaparan diseminasi. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk menghadiri tugas saya dalam hal menjalankan pemahaman tentang budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, dalam sesi ini Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tugas kami dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi seperti yang sudah kita lihat, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada peserta didik, di mana dengan tujuan supaya peserta didik itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu definisi budaya positif. Jadi untuk berikutnya, banyak pengertian budaya positif Bapak Ibu. Yang pasti di sini tujuan dari budaya positif itu adalah kita berkolaborasi dengan rekan-rekan, mewujudkan mimpi-mimpi untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua murid supaya terlaksana dengan baik. Yang mana nanti dasar kita adalah Bapak Ibu nilai-nilai atau pribadi-pribadi dan karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dalam acara ini Bapak Ibu ada tujuh yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma. Sebelum ke sana Bapak Ibu, coba kita buat praktek dulu dengan kawan kita yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita bisa membaca petunjuknya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan yang namanya judulnya adalah cobalah buka. Nah, di sini kita sebagai A dan sebagai B, kawan kita sebagai B. Nah, tugas kita di sini, kita sebagai A mengepalkan tangan kita dan kita bayangkan kita menyimpan sesuatu yang berharga di dalamnya. Kemudian kawan kita yang sebagai B itu tugasnya mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan kita dengan cara membujuk, menghardik, atau mengintimidasi, bahkan memarahi, menggoda, menggelitik,
bahkan menawari uang supaya kita mau membuka kepala tangan kita. Kita bisa bayangkan kegiatan itu ya Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita sudah bergantian, kita posisinya sebagai A, ada juga sebagai B. Sesudah itu kita ambil dulu Bapak Ibu untuk refleksinya. Kira-kira sesudah kita lakukan kegiatan ini, coba Bapak Ibu kita buat jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ya, bisa mungkin diberikan pendapat Bapak Ibu. Kalau kita mulai menyimpan sesuatu di kepala tangan kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan siapalah yang B tadi memaksa kita untuk membukanya. Terus kita bisa menjawab nomor 1, apakah kita membuka kepala tangan kita? Dengan paksaan atau tidak? Dengan itu tadi Bu, membujuk dihardik, bahkan dikasih uang. Tapi di dalam kepala tangan kita ada yang berharga. Apakah kita akan membukanya? Bujuk dengan apa mungkin bisa bujuk dengan habis. Dibujuk dengan Baru. mungkin dibuka ya Bapak Ibu ya, baru Sistem paksa pun bisa. dibuka, mau membuka ya? Iya, pokoknya harus terbuka. Alasannya Bapak Ibu? Karena kita penasaran dengan apa yang di dalam apa yang berharga tadi kan gitu. Ya kita sendiri ya, Iya, udah iya. tahu. Udah tahu Ada yang punya. Kita udah tahu di dalam ada contoh berharga gitu kan, sudah tahu buka-buka, tapi kita mau ya kita buka itu Bapak Ibu. Oh mau kalau dikasih uang? Oh ya Bapak Ibu, kalau dikasih uang. Baru yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apakah tadi mau ya, berarti tidak menutup ya Bapak Ibu. Iya. Baru yang ketiga, dalam mekanisme sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Yang memegang sendiri ya. Itulah yang memegang kontrol ya. Terima kasih untuk tanggapannya Bapak Ibu. Nah di sini memang betul jawaban kita Bapak Ibu. Memang kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apabila kita membuka dan menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi kalau kita butuh memang kayak tadi yang dibilang Ibu Tobi butuh uang, ya kita kasih. Kalau yang lebih dari uangnya yang kita simpan itu kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kesini hubungannya ke budaya positif sesuai dengan dasar dari pemikiran Bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak itu sudah membuat filosofi tentang tujuan pendidikan, yang mana tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat di sini yang dimaksud Bapak Ibu ada dua ya Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Kalau yang saya tahu Pak Ibu, kodrat alam itu bawaan lahirnya, bawaan dan lahir ibunya. Kodrat zaman berarti perkembangan zaman. Seperti itulah Bapak Ibu hubungannya ke sini. Baru kemudian seperti yang tadi Bapak Ibu ada tujuh yang mau kita bahas. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini katanya di sini datang dari stimulus dan respon kebutuhan semua orang. Semua orang memilih hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar bertentangan dengan yang sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir berantara. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama.
Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid, memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan boleh berpikir masing-masing, yaitu berpikir menang-menang. Seperti itu untuk pembukanya Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, di sini ada disiplin positif. Kalau dibuat dari disiplinnya, disiplin positif ini cenderung diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang disebut dengan instinktif, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dan menilai kebajikan, bukan dengan apa yang bisa hargai atau pencapaian suatu tujuan apapun menghindar dari rasa tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sebelum ke sini sudah tahu lagi saya Bapak Ibu kebutuhan dasar kita. Yang pertama pastinya untuk bertahan hidup, itulah kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kita butuh dicintai, disayangi. Jadi seperti itu juga murid Bapak Ibu. Murid itu juga butuh dicintai dan disayangi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kemanusiaan. Artinya di sini Bapak Ibu butuh diakui atas kemampuannya. Kemudian kebutuhan atas kebebasan untuk memilih, bebas untuk memilih. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhannya untuk merasa senang. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sebagai seorang siswa juga. Ini dari salah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi dalam diri manusia menurut pakar pendidikan Dian Ecoson. Yang pertama, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, kebutuhan motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Di sekolah ada anak-anak termotivasi untuk tidak dihukum, jadi dikerjakan tugasnya supaya tidak dihukum. Istilahnya pertanyaan ini yang membuat dia untuk mengerjakan tugas itu Bapak Ibu. Bagaimana nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya dihukum? Seperti itu kira-kira motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang kedua, ada dia untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Biasanya Bapak Ibu anak-anak kita ini kalau sudah mengerjakan tugas, dia ingin sekali diberikan nilai. Itu motivasi yang itu. Yang pertama tadi supaya tidak dihukum, yang kedua supaya mendapatkan nilai. Nah yang dua ini Bapak Ibu, nomor 1 dan nomor 2 ini itu artinya motivasi eksternal, berarti yang dari luar dirinya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, di sini dia motivasi dalam dirinya itu untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Dia ingin menghargai dirinya aja, nggak dikasih hadiah pun nggak apa-apa. Nggak dihukum, ya dihukum nggak apa-apa, dihukum nggak apa-apa. Jadi ingin menghargai dirinya saja Bapak Ibu. Jadi inilah yang disebut dengan motivasi internal. Kalau zaman sekarang masih jarang lah anak-anak kita jumpa seperti ini Bapak Ibu, dengan ikhlas mengerjakan sesuatu tanpa ada hadiah. Seperti Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kelima yaitu ada 5 posisi kontrol seorang guru di dalam guru ini Bapak Ibu. Katanya di sini yang pertama, posisi kita sebagai pendidik ada 5. Kita nggak tahu, saya sendiri pun mungkin sesudah ini baru saya tahu posisi saya di mana sebenarnya. Yang pertama posisinya sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat si siswa merasa bersalah. Yang ketiga bisa kita sebagai teman dengan anak-anak kita dan Bapak Ibu sebagai siswa. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi guru di sini Bapak Ibu. Nanti di akhir materi ini Bapak Ibu kita akan tahu yang mana yang paling bagus. Yang pertama dulu kita bahas Bapak Ibu yaitu sebagai penghukum. Nah ini adalah contoh hanya Bapak Ibu, langsung ke penerapannya. Ada kasus di sekolah kita ini contohnya, murid tidak mengerjakan tugas yang kita berikan.
Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita sebagai penghukum, kita akan menyuruh si anak ini berdiri di depan. Atau misalkan menulis jadi langkah 10. Berarti kita di sini Bapak Ibu sebagai penghukum. Berarti kita menghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita mengucapkan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kesekian kalinya Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya boleh Ibu terus-terus bertindak seperti ini. Jadi kita ngomel Bapak Ibu. Di sini kita sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti itu bedanya Bapak Ibu, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kalau kita berperan sebagai teman, kita akan mengatakan, kita akan membujuk, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai ada tambahan nilai loh. Jadi kita mengiming-imingkan, sama lah dengan kalau Bapak Ibu, kita kadang memberikan iming-iming. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Kalau ada dari siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita akan mengucapkan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, ini kalau seperti ini, mungkin dia dari lembut Bapak Ibu, kita masih memberi waktu untuk mengerjakan, tapi kita dalam hal itu ada sedikit agak mengancam. Nah, di sini dia Bapak Ibu sebagai pemantau posisi gurunya, posisi kontrolnya. Yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini kita lihat sendiri Bapak Ibu, kita akan mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Di sini kita memberikan pilihan kepada anak didik tersebut untuk apa yang mau dia mau untuk mengerjakan suara tugas tadi Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui kondisi kita di mana, coba kita ini Bapak Ibu, kita lihat beberapa kasus. Ini tadi kasus yang tidak memakai atribut. Kalau hukum ini Bapak Ibu disuruh berdiri di lapisan. Kalau merasa bersalah, berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa. Ini contoh yang lain Bapak Ibu. Contohnya tadi untuk yang tidak memakai atribut. Kalau sebagai teman dia, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, itu ada Ibu. Kita ada berbeda dia Bapak Ibu. Jadi kita sembunyikan dia dari misalkan siswaan bahwa dia tidak memakai topi, kita sembunyikan. Jadi kita bantu dia Bapak Ibu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek kerjaan apa yang harus kamu lakukan. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, apa kira-kira pendapatmu, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu, seperti itulah dalam kasus yang tidak memakai atribut ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat Bapak Ibu untuk contoh-contohnya. Contoh seperti Bapak Ibu, kita ucapkan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi apa kita di situ Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya, betul Bapak Ibu ya, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kita cek lagi Bapak Ibu, kita mengatakan, kamu tidak pernah melakukannya, sekarang jadi di lapangan 3 kali. Sebagai bentuk Bapak Ibu, karena ada hukumannya. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seperti apa itu posisi kontrol Bapak Ibu? Manajer. Bagaimana kamu akan memperbaiki manajer Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu jawabannya dia sebagai manajer ya Ibu. Kemudian yang berikutnya, ayolah lakukan dari Bapak Ibu sebagai teman, sebagai teman ya Bu. Ada dulu, ya itu Bapak Ibu sebagai teman. Ada kayak satu lagi. Ya. Kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu kan apa konsekuensinya bila terlambat? Sebagai teman. Gimana ya Bapak Ibu? Gimana ya? Ini ya, kamu sudah terlambat 15 menit. Ini sebagai teman. Gimana ya Bapak Ibu? Iya, sebagai teman. Sering di kondisi hukum Bapak Ibu. Ada kira-kira Bapak Ibu yang beri tanggapan? Kalau saya semua itu. Kalau saya sebagai temanku, kalau itu pasal itu sebagai pemantau.
Kadang saya kayak teman. Kadang saya merasa membuat dia merasa bersalah. Kalau kau gini kan kayak mana nanti nasibmu? Orang tua kayak mana jadi anak dia? Kadang jadi manajer, kau terlambat datang ke sekolah. Itu pernah saya katakan. Saya pernah praktekkan ini, udah bisa ada videonya. Iya. Nah, jadi di situ ternyata anak-anak itu harus dibuat membuat keputusan sendiri. Masing-masing yang sama. Ya, kan namanya Posisi lain begini dong. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contohnya di sini pertama menjaga kebersihan kelas. Mereka yakin bisa menjaga, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu, contohnya. Jadi, nah di sini ada seperti yang ditanyakan oleh Ibu Pasar Ibu tadi. Kalau kesepakatan lebih ke peraturan, kalau keyakinan dia lebih ke nilai
anaknya. Berarti untuk keyakinan lebih ke tanggung jawab dari Bapak Ibu. Jadi dalam kelas itu bisa dikatakan tanggung jawab. Itulah keyakinannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti karena perintah ya Pak Ibu. Kalau di keyakinan dia menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih ke kalimat-kalimat yang positif ya Bapak Ibu. Itu keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti lebih ke menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi kepada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti lebih ke kesehatan. Itulah merokok mungkin yang paling ditambahkan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti sabar, menghormati orang lain atau sabar. Gunakan masker, berarti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti keselamatan dan keamanan. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu ya bahwa keyakinan kelas itu lebih ke kata-kata yang positif dan sederhana dan mudah untuk diingat. Seperti itu bedanya untuk keyakinan kelas disepakati oleh anak-anak di awal pembelajaran dibantu oleh wali kelasnya. Jadi saya pun Bapak Ibu sudah tahu yang modul ini nanti kalau masih dikasih kesempatan jadi wali kelas bulan 7 nanti kita diberi jadwal langsung buat keyakinan aja di kelas. Bisa dalam diri deh istilahnya. Iya. Ketempat di Iya. Dari situ nanti kita bisa menjalankan dari posisi kontrol itu Bapak Ibu. Dan nanti ada lagi restitusi namanya. Jadi kita campur dalam bentuk originalnya apa? Kita lihat di kelas-kelas keyakinan kelas contoh 10 E1. Walinya yang menetapkan bahwa seperti itu kira-kira Bapak Ibu penerapannya. Kemudian ini dari cara membentuknya. Dalam bentuknya lebih abstrak. Abstrak berarti bisa kita rasakan. Walaupun tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Baru sedikit saja mudah diingat. Tadi sopan di sana semua. Jangan memotong pembicaraan, jangan mengganggu kawan. Bapak Ibu berupaya pernyataan ini bersama berarti umum. Semua yang membaca ngerti. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Contoh di kelas IPA 1. Nah, di kelas IPA 1 kan pernah Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Contoh Bapak Ibu di kelas IPS, di kelas IPS itu kan nggak mungkin kita paksakan dia. Gimana kita sendiri yang mengetahui lebih apa orang itu lebih santai karena Bapak Ibu atau lebih tegang. Kadang bercanda udah ribut kalau di IPA kadang kita bercanda pun tidak ketawa kan itu Bapak Ibu. Begitu kan dia. Jadi kita sesuaikan dengan anak-anaknya. Ada anaknya sedikit aja kita ngomongnya nangis. Kalau di IPS itu masih diketawai kita. Sesuaikan. Baru dibuat dalam bentuk positif itu tadi. Jangan ada istilah kata jangan. Contoh jangan mengganggu kawan. Berarti lebih ke menghargai sesama. Kalimat positif. Kalimat positif. Iya, dia harus kalimat positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan. Jadi semua anak-anak itu harus kita tanya pendapatnya apa. Kalau ada yang diam-diam, kita tanya apa menurut keyakinan kelas kita. Nah, kalau ada yang sakit, bagaimana menurutmu? Berapa kualitas kita? Seperti itu kita ajak aktif semua Pak Ibu. Kita laksanakan nanti di bulan 7 atau di tahun ajaran bulan 5. Kemudian ini bagaimana caranya? Konsepnya Bapak Ibu. Untuk melakukan ini semua Bapak Ibu kita perlu sebuah cara, yaitu dengan pendekatan restitusi namanya, yaitu cara menanamkan disiplin pada anak. Kita tadi posisi kontrol kita mau kita ambil yang terbaik, yaitu sebagai manajer ya Pak Ibu, sebagai manajer, dan untuk menjalankan keyakinan kelas itu kita buatlah nanti beberapa cara yang paling bagus, yaitu dengan melakukan pendekatan Restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelum kesana kita buat dulu atau kita cerita dulu apa itu restitusi. Dan di sini kita bisa melihat restitusi menurut ahli atau pakar pendidikan, yaitu Dian Engsen, Ibu tahun 2004. Beliau mengatakan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih meningkatkan kesadaran. Itu namanya restitusi. Penerapan yang mungkin yang mau kita tahu Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita perhatikan, berarti kita ingat itu restitusi ya. Secara teori mungkin masih jamak. Kira-kira seperti Bapak Ibu. Ciri-cirinya, restitusi itu berciri-ciri seperti yang pertama, dia menyebabkan dan fokus pada solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh, ada kita temukan anak merokok di kantin, terus kita bawa ke kantor, kita cari solusinya supaya jangan merokok lagi, bukan dihukum, bukan diponis, bukan diejek atau bukan di apa bisa didekan, tapi solusi supaya jangan merokok. Itulah restitusi pendekatannya. Yang berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Kita membangun karakternya supaya lebih sadar, gitu Bapak Ibu. Yang kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Dia belajar dari kesalahan yang sudah selanjutnya jangan lagi. Baru kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita bisa bertanya, gara-gara apa kok bisa merokok? Ada mungkin di rumah bisa jadi nggak ada orang tua yang memantau, jadi di sekolah pun jadi ikutan. Kita cari keterangannya dasarnya. Mungkin kalau kita punya posisi dia, jadi merokok juga kita seperti itu, kita ambil rasa empatinya Bapak Ibu. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Misalnya dia akan merasa nyaman dengan tawaran fungsi kita Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nanti dengan sendirinya dia akan merasa senang. Sudah selesai kita pendekatan restitusi Bapak Ibu. Yang terakhir, kita menuntun untuk melihat di dalam dirinya, kita tuntun. Seperti itu kira-kira ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu ada 3. Mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi saya tadi Bapak Ibu sebagai penghukum sering menerapkan kepada itu kadang kalau sudah emosi. Konsekuensi kadang campur-campur Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi tadi. Yang mana tadi yang paling bagus di sini menerapkan prinsip positif adalah yaitu restitusi. Kita bisa lihat Bapak Ibu, hukuman itu ciri-cirinya ini tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba siswa nggak tahu, kemudian bersifat satu arah berarti lebih ke gurunya. Baru ada lagi dia bentuk fisik dan psikis mereka anak, kadang kena mental, kadang kena kasar. Itu hukuman Bapak Ibu. Tiba-tiba kita ada rencana langsung keluar. Itu hukuman. Iya. Sebelum ke konsekuensi. Iya. Sekarang nggak bisa lagi dihukum secara fisik. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang tidak bisa lagi Pak, ini hanya penjelasan hati Pak. Beda, kita membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iya. Itu istilah yang dipakai sekarang. Namanya Inilah ketiga restitusi. Iya, Bapak Ibu, inilah penerapan disiplin positif yang dulu yang paling rendah itu tingkatan pertama itu hukuman, dulu masih hukuman. Nah, tetapi setelah zaman berjalan, maka seharusnya kita ada restitusi sekarang, nggak ada lagi istilah hukuman. Dan juga konsekuensi. Nah ini lebih agak sedikit gemuk ya Bapak Ibu. Dia terencana, ada peraturan mungkin nanti kalau misalkan mengerjakan tugas angka 5 ya, nggak dikerjakan lagi besok angka 10, besoknya nggak dikerjakan angka 15, besoknya sampai 100, jadi tahu di semua konsekuensi itu. Sampai pegangan dia angka 100 gitu ya Bapak Ibu, itu konsekuensi. Dan kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya, pasti nyaman Bapak Ibu ya, nggak mengerjakan 1 lembar, besoknya jadi 5 lembar. Besoknya jadi lupa lagi 100 kan pasti nggak nyaman Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu dimonitor, tidak dia masalah. Itu dia konsekuensi. Yang terakhir Bapak Ibu yang sangat inilah yang sangat perlu diterapkan, yaitu restitusi. Yang dimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan. Anak akan sadar sendiri. Baru proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di situ Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke tahapan restitusi Bapak Ibu. Karena hukuman dan konsekuensi kita tinggalkan, kita masuk ke restitusi. Karena ini mau kita terapkan. Ya, di restitusi ini Bapak Ibu ada istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kalau kita disebutkan oleh Bapak Ibu, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusinya. Yang pertama dia nanti memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua dia menstabilkan identitas, dan yang ketiga dia menanyakan keyakinan ini langkah-langkahnya. Jadi anak dari ada anak yang merokok kita panggil, jangan dihukum tapi kita buat pendekatan restitusi. Caranya dengan segitiga restitusi. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Yang pertama, tujuannya dulu Bapak Ibu, tujuannya tadi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan. Dia lebih membantu untuk jujur. Ada kita tawarkan sesuatu solusi itu dipaksa kira-kira. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama dari Bapak Ibu, yaitu stabilkan identitas. Maksudnya ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas artinya Bapak Ibu, contoh kita buat anak-anaknya kenapa salah enggak apa-apa gitu. Jadi kan karena tidak apa-apa gitu. Jadi anaknya pun langsung semangat. Wajar kalau orang itu sering melakukan kesalahan gitu, pancing si anak. Jangan bisa membenarkan kan Pak. Tapi kan yang perbuatannya tidak kita benarkan. Beda artinya membenarkan dengan memvalidasi. Memvalidasi. Iya. Meyakinkan anak-anak itu sadar akan kesalahannya. Itulah kira-kira. Tapi tidak apa-apa. Iya, wajar sebagai manusia sering kita memang terlambat datang. Iya. Jadi kalau ada merokok nggak apa-apa gitu. Iya. Iya memang. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Iya. Baru yang kedua kita ucapkan tidak ada yang memang manusia sempurna. Karena sama-sama manusia saya juga nanti itu. Itu tahapan dari berikutnya. Baru saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu SMA. Kita singgung lagi waktu kita SMA dulu memang saya juga pernah kau gitu Bapak. Iya, boleh. Supaya dia merasa ini Dekat, ya teman gitu. Biar dia nanti jujur. Untuk mengakui kesalahan. Iya, baru yang kemudian ayolah kita diskusi ya, kita ambil solusi. Jadi itu maksudnya kita bisa menyelesaikan ini ya, gitu. Jadi dia pun lebih dekat. Baru Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa dibutuhkan. Berarti itulah kata-kata positif dalam tahap menstabilkan identitas. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya yang pertama menstabilkan identitas. Baru yang kedua baru bervalidasi. Studi dulu baru divalidasi. Dalam bervalidasi itu masuklah ke tahap berikutnya. Masih dalam anak tadi kan yang merokok tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita akan kita pikirkan yang jauh lagi gitu Bapak Ibu. Contoh itu. Untunglah kamu tadi ya mungkin bisa narkoba ya gitu Bapak Ibu. Padahal kan merokok tadi. Untunglah dari kamu nggak ada narkoba yang jauh ya gitu Bapak Ibu. Baru kamu pasti punya alasan mengapa, apa alasannya sebenarnya apa? Kita korek Bapak Ibu. Baru kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berarti kita masih membela kesalahannya Bapak Ibu. Masih ada kata untung. Terlambat, untunglah ya hanya sekejap di Bapak Ibu. Untunglah jangan sampai Pak Des nih Bapak Ibu. Jadi seperti itu validasinya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan pas tadi yang kita sepakati. Di sini dia maksud dari penanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kalau jadi orang yang seperti apa, kita singgunglah. Contohkan Bapak Ibu, dia merokok. Kamu ingat nggak dulu di awal ada keyakinan kelas kita? Iya Bu, apa dulu pendapatmu? Oh, menjaga kesehatan. Berarti melanggar ya? Iya Pak, iya Bu. Jadi kita buat dulu. Kamu mau jadi apa? Kamu jadi polisi. Bisa merokok, tapi tes kesehatan nggak lulus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sendiri sadar dia. Nggak bisa dipanggil merokok kalau jadi polisi. Oh, nanti kalau tes kesehatan udah
yakinkan dia. Seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang terakhir Bapak Ibu untuk diseminasi atau pembagian materi tentang budaya positif di sesi ini. Untuk sebagai refleksinya, bolehkah Bapak Ibu memberikan tanggapan sesudah kita dari awal tadi sampai terakhir? Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu supaya bisa kami nanti memperbaiki kalau ada yang kurang, ada yang gimana? Setelah ini, apa target Bapak Ibu? Seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya minta waktu kami untuk semua Bapak Ibu dan memberi komentar. Ya, silakan Ibu Sunardi. Ya, saya berbagi aja ya Pak. Kebetulan saya udah membahas tentang budaya positif, 5 posisi kontrol guru dan psikologi. Dan saya sudah terapkan beberapa kali walaupun tidak terus. Saya praktekkan di 11 IPS 2 Paren Simbolon. Dia suka terlambat. Paren Simbolon, masih dari. Jadi dia suka terlambat. Saya coba dengan penanganannya 5 posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saya tanya pertama, dia datang, saya senyum. Kalau biasanya kan dia datang, saya udah gini, dia udah prototipe begitu. Jadi saya senyum, dia pun senyum dengan gigi opongnya sebelum ditempel kemarin. Jadi saya tanya, kenapa kamu terlambat? Karena kan itu katanya pertanyaan pertama, kenapa dan mengapa gitu. Saya tanya, dia jawabnya, karena mungkin dilihatnya saya senyum, dia langsung jawab, saya terlambat bangunku. Kenapa kamu bisa terlambat bangun? Ngapain kamu tadi malam? Langsung diakui memang, saya bermain game sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Kenapa sampai jam 3 pagi? Kamu mengetahui perilaku itu salah atau tidak? Ketahui Bu. Dan itu 2 kali. Jadi 2 kali terjadi seperti itu, saya ulang. Tapi kenapa masih terlambat Ibu menurut Ibu? Oh, masih diulangi ya Ibu? Iya. Berarti Ibu bertanya ya Bu? Iya. Kenapa sudah dilakukan restitusi ini masih ada pengulangan perilaku seperti itu gitu? Padahal tadi di akhir yang paling bagus itu adalah restitusi. Gitu. Kalau saya bedakan dengan perilaku saya sebagai penghukum, kalau lihat anak-anak mengeluarkan bajunya, kalau jalan saya di depan kelasnya ada saya lari, baru langsung cepat-cepat memasukkannya karena saya cubit. Jadi menurut Ibu sebagai yang menggerakkan ini, apa kira-kira yang membuat perilaku yang udah diambil tadi sebagai segitiga restitusi itu tidak bisa mengubah perilaku anak ini? Atau ada yang mungkin yang membuat dia enggak membuat perubahan gitu? Padahal dia sadar kesalahannya. Dan saya bilang konsekuensinya apa? Nanti ketika kamu berbuat seperti ini terlambat, apa yang harus kau lakukan? Kamulah menghukum diri kamu. Saya kelilingmu 10 kali lapangan. Dia yang membuat hukumannya. Tapi diulanginya. Izin ya Bu ya. Iya Mas. Terima kasih kepada Ibu Sinaga. Kalau menurut saya, ada mungkin tahapan yang tertinggal, yaitu keyakinan kelas. Jadi ini harus kita tekankan lagi, keyakinan kelas tadi. Iya. Memang saya nggak ada belajar keyakinan kelas karena saya mencoba membuatnya ke personalnya Pak langsung. Jadi ini mungkin tahapan, betul Bu ya. Jadi keyakinan kelas ini harus kita pertekan lagi sama si Farelnya, bahwasannya dia harus menyebutkan kalau terlambat apa aturan yang ada di sekolah kita. Pecat? Nah gitu, biar dia tersadarkan. Jadi peraturan-peraturan sekolah, peraturan-peraturan kelas, itulah kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi itu harus kita munculkan kembali. Harus tahu dari bahwasanya, oh di sekolah kami kalau terlambat ini loh konsekuensinya. Iya. Pecat langsung gitu. Makanya kita pancing dulu dia untuk mengutarakan apa keyakinan kelas ini. Oh, berarti tidak cukup dengan dia mencari solusi sendiri ya Pak. Kan konsekuensinya harus diajarkan. Dia harus sadar, dia sadar salah. Dia sadar nanti kalau betul itu ada konsekuensinya. Tapi dia harus diajarkan. Hari pile-pile Jamaica sound chile-chile ini maaf aja bom bahwa memang tahapnya harus kita buat dulu keyakinan itu atau kesepakatan itu. Memang
kata tahun lalu saya sendiri sebagai wali kelas nggak ada saya buat Iya, ya lupa kan nggak ada. nanti bolehlah Kita sekali baca kita dulu Pak Ibu. Iya. kita buatlah semua keyakinan dalam bentuk kertas atau apalah gitu Pak Ibu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu untuk dari Ibu Sinaga, adakah Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan? Dari Refleksi aja Bapak Ibu, nah, saja juga boleh, nah, saya gitu Bapak Ibu. Pemberian reward ternyata tidak bagus. Pemberian reward punya. Pemberian ini nggak bagus. Banyak. Motivasi dari mana? Motivasi dari luar. Iya, motivasi dari luar Pak. Ini biar ibunya juga kena kan? Betul kan macam? Perwakilan mungkin dari Bapak, Pak. Atau apa untuk ibu itu masukkan nggak apa-apa? Iya, masukkan Ibu apa yang ayah Kalau Bapak ini Ibu kita ucapkan. kasih entah apa, ibu datang dari ini. Oke, saya tambahkan sedikit mengenai sifat-sifat siswa dan karakter ini kan Bu, yang masuk ke karakter. Jadi yang pertama memang tergantung ke SDM siswa itu. SDM siswa itu kalau memang rendah, ya sekalipun ada pepatah mengatakan kalau pisau kalau setumpul-tumpul dari pisau, tapi itu harus ada SDM-nya. Pisau itu ada kimianya di situ, makanya dia mau tajam. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa. Ya makanya disebut disopu kata bahasa Bataknya. Dipunggah. Ya. Baru yang kedua, mengatasi kira-kira hal yang negatif siswa itu harus berulang-ulang, harus dikasih himbauan kepada mereka ulang-ulang. Kalau berulang-ulang, kalau menurut kata dosen saya dulu, kenapa IPM rendah? Jadi dikasih solusi dulu. Coba baca dulu satu materi satu kali, baru pelajari, kedua kali, baru ketiga kali. Kalau selaku orang yang normal 5 kali diulang pasti tidak mampu itu mengerjakan. Kalau masih normal apa? Jadi siswa itu bukan itunya. Sekali mungkin nggak mau. Coba diulangi kedua kali, ketiga kali. Nggak terus menerus kita kasih nasihat seperti sama dia. Baru tadi saya sangat tertarik yang terakhir itu ya, masalah merokok tadi kamu contohkan. Jadi kalau di salah satu dari yang kelima apa tadi hukuman. Nah, jadi kalau langsung kita hukum, langsung disuruh menghormati diri, nggak boleh rupanya seperti itu. Nggak boleh. Makin banyak. Nah itu, jadi melalui restitusi ya, kita ikuti dulu arusnya. Itu tadi kan. Alur restitusi. Kita ikuti dulu arusnya. Enak kalau gitu ya, gitu kira-kira ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya nanti jadi apa? Sadar sendiri. Itu nggak pakai apa ya gitu. Jadi kalau langsung kita ponis dia merokok itu bikin bolong tombak. Pak ini sisi dan. Saya berbagi nanti Bapak Ibu masuk bendera. Padahal memang hari Rabu kemarin datanglah dengan Pak Enes harus itu. Mungkin lupa. Harus direstitusi juga di sini. Harusnya karena nggak ada kekerasan. Memang udah juga. Rupanya Tahun namun apa bukan? Tahun namun satu kali. sangat salut sama Pak Ganti. Iya. Aktif. rupanya tidak bisa Sebenarnya seperti bisa itu. juga. Rupanya tidak bisa seperti itu. Tadi ada temannya. Iya. Teman. Kita pikir kita ajak siswa itu supaya teman. Berubah sebagai teman. Jadi kalau langsung dibentak, dia langsung berubah. Jadi untuk terima kasih buat pertemuan ini membuat semuanya. Tambah pengalaman. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan tanggapan dan jawaban atas semua materi kita. Akhir kata saya buat
lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Tetapi diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Pokoknya intinya berubah. Diri sendiri, Bapak Ibu. Begitulah untuk materi budaya Muslim hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran kita akan berdiskusi dulu tentang budaya yang baik di sekolah kita ini, yakni budaya bagaimana kita menerapkan disiplin-disiplin. Jadi untuk mencari budaya-budaya itu kita diskusi dulu ya, membuat keyakinan kita ini. Oke, keyakinan ini dalam bentuk nanti berupa kesepakatan. Apa kesepakatan kita di kelas ini yang akan kita terapkan, kita jalani dalam satu semester yang akan datang. Jadi membagi nanti di sini berupa sticky note, kami tuliskan kesepakatannya, maju nanti ke depan, baru nanti kita saring apa-apa aja kesepakatan yang sudah kita hasilkan. Oke. Diskusi dengan kawannya, kesepakatannya apa ya, bagaimana kalau seperti ini. Gak usah dibuat langsung kesepakatan itu. Contoh kesepakatan itu kan kesepakatannya sakit, disibuk, kan gitu kesepakatannya. Satu aja ya. Kesepakatan kelas itu bisa aja di sini ada, di kelas yang lain nggak ada. Bisa. Sudah? Kalau sudah, boleh dihasilkannya ini tempel di sini. Boleh dimanapun boleh, di sini.
Oke, sudah semua? Dari belakang sudah? Oke, nah sekarang kita diskusikan dulu kesepakatan ini apa yang akan kita ambil kesimpulannya. Ini. Oke, kita mulai dulu kesepakatan ya. Hasil kesepakatan kelas berapa? Kelas IPS 2. Kelas IPS 2. Kita mulai dari yang pertama. Di sini dibilangnya jika murid sekelas IPS 2 keluar kelas waktu pergantian les, maka murid tersebut harus membayar denda sebanyak 2.000 per orang. Jika keluar masuk, berarti masuk kemana? Disiplin ya. Berarti di sini kita buat denda jika keluar masuk. Ketiga pergantian tes. Ini kesepakatan yang pertama. Yang kedua, jika tidak melakukan jadwal piket, kelas akan didenda atau dihukum. Jika terlambat, maka akan dihukum. Dibuat surat pernyataan bahwa saya tidak terlambat lagi. Berarti apa ini? Disiplin. Disiplin melakukan kewajiban ya. Disiplin atas tugas kelas. Oke. Untuk bahasa saya yang simpel ya. Yang ketiga, jika keluar masuk diberikan sanksi sama. Oke. Jika seragam tidak rapi dikeluarkan atau denda. Oh ya, denda di sini ya. Denda ini kerapian berarti ya. Iya. Kerapian. Berpakaian. Nanti kita coba jumlahkan berapa kesepakatan dia. Oke, yang berikutnya, jika seorang siswa tidak mengkonsisten ruang kelas maka dibuat denda. Oke, sama dengan yang tadi ya. Jika absen lebih dari 3 hari maka pengurus kelas wajib menjenguk. Nah, itu namanya apa? Sosial ya. Ya, jiwa sosial. Berjiwa sosial. Namanya juga ada IPS berarti harus ciri khasnya berjiwa sosial. IPS kan berjiwa sosial. Di sini setiap siswa yang tidak menyambut sakti akan oke sama dengan yang tadi. Tidak boleh membawa HP dalam kelas. Lalu memakai radio. Oke, tidak boleh membawa HP. Kemana dia? Disiplin tugas sekolah. Berarti di sini larangan membawa HP ke dalam kelas. Oke, berlima. Yang berikutnya, membayar uang kas paling lambat tanggal 25. Membayar uang kas. Kesepakatan itu ya. Membayar uang kas. Oh, ini ya. Tepat waktu bayar uang kas. Tepat waktu bayar kas. Ini kesepakatan dalam kesepakatan. Kan? Kasnya itu kesepakatan. Oke. Tidak keluar ruangan. Oke, sama dengan tadi. Memberi denda juga tidak. Oke, sama ya. Menggunakan kaos kaki yang panjang sesuai dengan seragam, mengerjakan tugas pikir sesuai. Oke, sama dengan tadi ya. Ini tidak boleh memanjangkan kuku dan harus bersih. Berarti apa nih? Kebersihan diri ya. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri sendiri. Berarti kita tadi sudah bisa menjaga sama ini dengannya. Sama nggak? Menjaga kebersihan diri dengan kerapian dalam berpakaian. Beda ya. Beda.
kesepakatan menggunakan puskasi. Ketika siswa yang lebih 3 hari tidak sekolah dengan tertata, oke, sosial tadi ya? Tidak boleh memakai seragam yang tidak sesuai jadwal pemakaian. Tidak melanggar oke juga. Tidur di kelas denda 2.000, dendanya melaporkan. Oh, tidur di kelas ini masuk kemana? Disiplin diri ya? Disiplin diri. Disiplin diri dan ke kelas. Disiplin. Oke. Ya. Jika teman lebih dari 3 hari sakit maka dicenguk. Sudah. Besok. Berarti di kelas 11 IPS 2 ada 7 kesepakatan. 7 kesepakatan kelas yang dihasilkan. Coba kita sama-sama baca. Yang pertama, Beda jika keluar masuk ketika pergantian les. oke, yang kedua, Disiplin diri atau kelas. oke, yang ketiga, Kerapian dalam berpakaian. oke, yang keempat, Berjiwa sosial. oke, 5, Larangan membawa HP ke dalam kelas. lagi, Tepat waktu bayar kas. lagi. Menjaga kebersihan diri sendiri. Berarti sudah ada 7 kesepakatan yang akan kita terapkan di kelas ini setiap guru siapapun yang masuk. Ya, jadi ketika nanti ada pelanggaran, maka ada 2 nanti yang akan diberikan berbentuk Konsekuensi. konsekuensi atau boleh berupa, tapi lebih bagus yang ini. Konsekuensi, ada konsekuensinya nanti diarahkan oleh guru atau wali kelas. Oke, seperti itulah dulu ya untuk diskusi kita dalam mengumpulkan kesepakatan di kelas dalam kelas 11 IPS 2.